Untuk selanjutnya, dari Mbak Uma di kolom komentar ada pertanyaan ya untuk Mas Miski. Barangkali penting juga untuk memahami kenapa meme hadis lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan bukan matan hadis itu sendiri, yakni dalam bahasa Arab. Ada aspek penerjemahan, aspek yang dalam studi Quran kontemporer, venakularisme. Apa aspek terakhir ini juga penting dalam diskusi di studi hadis? Untuk pertanyaan untuk Mas Miski dari Mbak Uma tentang aspek venakularisme yang ada dalam studi Quran kontemporer, apakah juga penting dalam diskusi studi hadis? Ya, Mbak Kholila, jadi begini, pendekatan diskursus genealogi itu memang meniscayakan sebuah temuan-temuan tertentu. Apa yang disampaikan oleh Mbak Uma itu sebenarnya hasil dari temuan yang dalam konteks ini menggunakan pendekatan diskursus genealogi. Keberadaan hadis dalam konteks ini adalah meme hadis sebenarnya muncul dengan beberapa varian. Kita ambil contoh hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Itu setidaknya ada 3 varian utama. Yang pertama, ada caption singkat, misalnya haram perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Di dalam meme itu kemudian dilanjutkan dengan cuplikan hadisnya. Cuplikan hadisnya bisa berbahasa Arab kemudian diterjemahkan atau hanya berbentuk terjemahan. Yang kedua, varian yang kedua, hadis itu mengalami proses slogan, menjadi slogan. Misalnya kita ketemu dengan meme, tidak ada penjelasan apakah itu hadis atau bukan, yang ada hanyalah gambar perempuan, kemudian ada keterangan perempuan tidak boleh melakukan perjalanan tanpa disertai mahram. Dari situ kita melakukan interpretasi bahwa keberadaan 2 perempuan di dalam meme itu tidak boleh dan itu melanggar teks hadis dalam meme ini. Karena yang paling penting kata hadisnya harus ada mahram. Sehingga keberadaan perempuan yang lain itu tidak memadai untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hadis. Ini varian yang kedua. Varian yang ketiga, ada meme, ada gambar perempuan, entah dia seorang diri dengan membawa peralatan-peralatan traveling, ada tas, ada apa, kemudian di background-nya ada gambar tentang pesawat terbang, yang itu artinya perempuan ini mau melakukan perjalanan yang agak jauh. Di situ tidak ada penjelasan apapun, yang ada hanyalah potongan hadis yang berbunyi, tidak halal perempuan melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh mahramnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Nah, varian-varian yang seperti ini dengan menggunakan pendekatan diskursus genealogis, sebenarnya kita bisa akan sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang sudah tergambarkan di dalam meme itu posisinya sama dengan syarah yang biasanya kita temukan secara konvensional. Ada syarah Sahih Bukhari, ada syarah Sahih Muslim, ada syarah Sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Hanya memang ada problem kemudian bahwa di dalam konteks realitas media sosial, setiap orang merasa punya kecakapan tersendiri untuk menyarahi hadis. Meskipun sebenarnya yang dia miliki hanyalah kemampuan dalam bidang media, kemampuan dalam bidang memvisualkan. Sehingga dalam konteks ini, temuan ini kemudian berkorelasi dengan bahwa keberagamaan kita di dalam media sosial
itu cenderung menggunakan nalar terjemahistik. Artinya, keberagamaan kita hanya berdasarkan terjemah-terjemah teks yang kemudian kita anggap itu adalah pesan dari Nabi. Jadi seperti itu kira-kira jawaban dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Oke.